Selamat siang semua anak-anak kelas 9. Semoga kalian bahagia dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana menyederhanakan bentuk akar, bagaimana menghitung atau sifat-sifat semua bentuk perpangkatan. Nah, hari ini kita belajar tentang operasi aljabar pada bentuk akar, ya. Nah, diharapkan setelah kamu mempelajari materi ini, kamu bisa menghitung atau menyederhanakan bentuk aljabar dalam bentuk akar. Nah, untuk itu kamu simak video ini, kamu like, kamu subscribe karena akan share melalui video semua pembelajaran matematika selama daring. Terima kasih, selamat menyimak. Bagian A, penjumlahan dan pengurangan. Pada waktu duduk di kelas 7, kamu sudah pernah belajar tentang operasi bentuk aljabar. Nah, di mana dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, hal terpenting adalah menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenisnya. Nah, kita kembali mengingat pelajaran kelas 7. Contohnya, 3x tambah 2y tambah 4x tambah 5y. Itu sama dengan kita dekatkan dulu yang suku sejenis. Kalau dikatakan suku sejenis yang mempunyai variabel yang sama, ada di sana x, y. Nah, x dengan x kamu dekatkan, y dengan y kamu dekatkan. Maka sama dengan 3x plus 4x, nah x-nya berdekatan, plus 2y plus 5y berdekatan. Nah, karena sama-sama koefisien x, kita bisa hitung angkanya aja di dalam kurung. 3 dalam kurung 3 plus 4 tutup kurung, x-nya ditulis sekali. Plus dalam kurung 2 plus 5 tutup kurung, y-nya ditulis sekali. Kenapa? Karena itu adalah suku sejenis, ya. Nggak apa-apa sekali ditulis. Nah, kita jumlahkan dalam kurungnya. 3 tambah 4, 7. Jangan lupa x-nya yang di luar. Tempelin 7x plus 2 tambah 5 jadi 7. Ingat y-nya jangan ketinggalan. Jadi 3x tambah 2y tambah 4x tambah 5y itu sama dengan 7x tambah 7y. Nah, operasi pengurangan juga sama halnya seperti itu. Kita dekatkan suku-suku sejenis. Kita hitung suku-suku yang sejenis. Tidak boleh syaratnya kalau di operasi hitung aljabar, penjumlahan dan pengurangan, suku-suku yang tidak sejenis kamu tidak boleh paksakan untuk menghitungnya. Jadi, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Nah, cara ini berlaku juga di penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Nah, anak-anak, konsep tersebut pada slide sebelumnya itu juga berlaku pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Misalnya, 3 akar 2 plus 2 akar 2, ini bisa kita jumlahkan 3 sama 2-nya. Kenapa? Karena bentuk akarnya sama-sama dengan 2. Artinya, mereka merupakan suku-suku sejenis. Jadi, dalam kurung 2 tambah 3, tutup kurung akar 2. Jadinya 2 tambah 3, 5 akar 2. Nah, nomor 2, 4 akar 5 kurang 3 akar 5 sama dengan, karena sama-sama akar 5 dalam akarnya, kita bisa kurangin bilangan bulatnya. 4 kurang 3 tutup kurung akar 5. 4 kurang 3, 1 akar 5. Angka 1 tidak ditulis, hanya akar 5 saja. Nah, sekarang pertanyaannya, Miss, bagaimana kalau akar yang di dalam akar itu berbeda?
Misalnya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, dia 2 akar 3 sama 3 akar 2. Nah, yang di dalam akar itu akar 3 dan akar 2. Itu tidak boleh dihitung karena tidak merupakan suku-suku sejenis. Nah, jadi secara umum penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu adalah jika A akar B plus C akar B sama-sama mempunyai akar B sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung akar A plus C tutup kurung akar B. Nah, jika A akar B dikurang C akar B sama-sama akar B dikurangin A kurang C tutup kurung akar B. Syaratnya dengan A, B, C itu adalah anggota bilangan real dan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang perkalian dan pembagian. Di sini Ami sudah langsung tulis sifatnya. Sifat perkalian operasi bentuk akar secara umum bisa ditulis A akar B kali C akar D. Lihat, yang bisa dihitung atau dikali itu adalah bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya. Bilangan dalam akar dengan dalam akar. Tapi jangan lupa akarnya itu. Jadi A kali B akar B kali D. Kamu lihat ya, yang mana dengan yang mana. Di mana A, B, C, dan D elemen real. Dan B dan D lebih besar atau sama dengan 0. Jika akar A per akar B itu sama dengan akar A per B, di mana A dan B elemen real dan A, B lebih besar atau sama dengan 0. Sama kalau pembagian juga, akar dengan akar boleh dibagi, bilangan bulat dengan bilangan bulat boleh dibagi. Nah, kita langsung buat di contoh ya. Tentukanlah hasil dari operasi berikut. 1. Akar 3 kali akar 27. Tadi syaratnya bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, bentuk akar dikali dengan bentuk akar. Nah, sekarang jawab. Akar 3 kali akar 27 bisa dikalikan menjadi akar 3 kali 27. Sama dengan akar 81. Nah, kita tahu akar 81 itu adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Nomor 2. 6 akar 3 kali 2 akar 5. Nah, di sini akan kelihatan sifatnya ya. Nah, 6 akar 3 kali 2 akar 5, kamu lihat yang dikalikan itu adalah 6 dan 2. Karena itu adalah bilangan bulat, tidak ada di dalam akar. 6 kali 2, saya dalam kurungin supaya agak berbeda, kali akar 3 kali 5. Saya kalikan 6 kali 2 sama dengan 12. Akar 3 kali akar 5 sama dengan akar 15. Akar 15 bisa nggak disederhanakan? Belum bisa ya, karena belum ada bilangan kuadrat yang mempunyai faktor 15. Ya, nanti kita kalikan 15 itu palingan 5 kali 3. Jadi tidak ada satupun bilangan kuadrat. Jadi biarin aja, jadi 12 akar 15. Nah, nomor 3, pembagian. Akar 150 dibagi akar 3. Nah, kita bisa bagikan yang dalam akar dengan yang dalam akar, yang tidak ada dalam akar dengan yang tidak ada dalam akar. Jadinya akar dari 150 bagi 3 itu nggak apa-apa ya sekali ditulis ya. Sama dengan 150 bagi 3 adalah 50, jadi akar 50. Nah, kita sederhanakan. Seperti kemarin menyederhanakan bentuk akar, kita cari perkalian yang menghasilkan 50 dan 1 itu adalah bilangan kuadrat. Yaitu akar 25 kali 2. Akar 25 adalah 5. Akar 2-nya jangan lupa ya.
Jadi akar 50 bagi akar 3 sama dengan 5 akar 2. Nah, sekarang nomor 4. 6 akar 15 dibagi 2 akar 3. Nah, sekarang Miss pisahin. 6 per 2 dikali akar 15 per akar 3. Jadi jelas kamu lihat perbedaannya, mana yang bisa dibagi ya. 6 bagi 2 3, akar 15 bagi akar 3 sama dengan akar 5. Jadi hasilnya adalah 3 akar 5. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Sebelum ke operasi hitung campuran bentuk akar, pahami dulu urutan operasi hitung. Ya, kita sudah pernah belajar saat kelas 7 pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, ada langkah-langkahnya, ada yang harus diprioritaskan, tidak boleh dilompat-lompat. Yang pertama, kalau ada perhitungan dalam kurung, prioritaskan dahulu perhitungan yang ada dalam kurungnya, selesaikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, jika tidak ada tanda kurung, kamu berangkat pertama dari pangkat dan akar. Itu sama kuatnya. Pangkat dan akar sama kuat. Boleh kamu duluan dari pangkat, boleh dari akar. Kedua, kali dan bagi sama kuat. Kalau pangkat dan akar sudah tuntas, kamu ke kali dan bagi. Kemudian, tambah dan kurang sama kuat. Dan itu tergantung pada mana yang lebih awal. Kalau misalnya kali dan bagi sudah selesai, kamu beralih ke tambah dan kurang. Nah, posisi tambah dan kurang ini tergantung tempatnya, mana yang pertama. Kalau tambah duluan, kamu tambahkan dulu. Kalau kurang duluan, kamu kurangkan dulu. Nah, yang terakhir, kali dan bagi lebih kuat dari tanda tambah dan kurang. Ya, jadi kali dan bagi dikerjakan terlebih dahulu sebelum ke tambah dan kurang. Nah, pertama dari tadi dalam kurung, kedua kalau tidak ada dalam kurung atau kalau sudah selesai dalam kurung, pangkat dan akar. Jika sudah selesai pangkat dan akar, kali dan bagi. Kalau sudah selesai baru ke tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu tergantung posisi siapa yang lebih duluan. Nah, sekarang kita beralih ke contoh. Perhatikan, dalam kurung 6 akar 3 kurang 2 akar 2, tutup kurung, kali 6 akar 3 tambah 2 akar 2. Nah, kalau kita mengingat langkah-langkah dari operasi hitung campuran, yang pertama yang harus kita prioritaskan adalah dalam kurung. Kita lihat dulu dalam kurungnya masih bisa nggak sih kita hitung. 6 akar 3 kurang 2 akar 3. Ini tidak bisa kita hitung, nggak bisa kita kurangin karena tidak mempunyai suku yang sejenis. Bentuk akarnya masih mempunyai angka yang berbeda. Kita ke sebelah kanan, 6 akar 3 tambah 2 akar 2 ini juga belum mempunyai suku yang sejenis. Akarnya masih dalam akar 3 dan akar 2, jadi tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang kita lewatin itu. Kita ke pangkat dan akar. Di sini tidak ada bilangan berpangkat, adanya bilangan akar. Tetapi bilangan akarnya itu adalah irasional, tidak mempunyai, tidak boleh lagi diakarkan, sudah mentok. Nah, untuk itu kita lompat lagi. Kita cek ke perkalian sama pembagian. Di sini tidak ada pembagian, adanya perkalian yang dipisahkan dengan tanda dalam kurung. Nah, kita kerjakan dulu ya. Lihat arah tanda panah yang Miss buat. 6 akar 3 dikalikan dengan 6 akar 3. Nah, selanjutnya 6 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3. 6 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 2. Nah, lanjut, min 2 akar 2 dikalikan dengan 6 akar 3. Terakhir, min 2 akar 2 dikalikan dengan
positif 2 akar 2. Maka menghasilkan 6 akar 3 kali 6 akar 3 plus 6 akar 3 kali 2 akar 2 kurang 2 akar 2 kali 6 akar 3 kurang 2 akar 2 kali 2 akar 2. Nah, kita lihat 6 kali 6 itu 36. Ingat sifat-sifat perkalian aljabar. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, bentuk akar dengan bentuk akar. 6 kali 6, 36. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3, makanya Miss tulis 3. Nah, sekarang selanjutnya, 6 kali 2 itu 12. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Miss tulis di situ akar 6, 12 akar 6. Selanjutnya, min 2 kali 6 itu min 12. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Kurang 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2, makanya Miss tulis 4 kali 2. Nah, karena kita tuntaskan dulu perkalian. Kalau sudah selesai perkalian, kita kalikan. 36 kali 3, 108, tambah 12 akar 6, kurang 12 akar 6, kurang 8. Nah, untuk perkalian yang suku sejenis kita hitung untuk pengurangan. 108 dikurang 8 itu 100. Nah, 12 akar 6 kurang 12 akar 6 itu 0. Jadi, sisanya adalah 100. Jadi, hasilnya 100. Nah, demikian ulasan hari ini. Ya, jika ada yang kurang jelas, bisa dihubungi Miss Friska di nomor WA 0822 7617 2256. Terima kasih, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.